Yuk, balik lagi di main-main di lapangan bersama gua sendiri lagi. AFF udah bergulir ya kemarin, pertandingan match pertama Indonesia melawan Myanmar dengan kita menang 1-0. Cuma ya buat gua pertandingan berjalan bosen ya, nggak kayak di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia bermain sangat gemilang, sangat menghibur, dan gue rasa AFF kemarin tuh adalah pertandingan Indonesia paling membosankan ya, selama Indonesia bermain di ajang AFF. Karena mungkin ya pola pikir pemain Indonesia udah nggak di AFF lagi, mungkin udah di AFC atau di Piala Dunia. Jadi mereka hanya sekedar main dan tidak menampilkan sebuah hiburan ya. Sebenarnya sih sepak bola tuh buat gue adalah hiburan. Kalau menang ya bonus sih, dan alhamdulillahnya kita menang 1-0. Padahal gol kemarin tuh gol untuk Asnawi, tapi ditulisnya gol bunuh diri dari Z Aung menit 76 ya, dari sundulan muntah yang dimanfaatkan oleh Asnawi untuk dia tendang ke ujung tiang gawang atas dan mantul kepala kiper, akhirnya menjadi gol bunuh diri. Dari menit awal tuh permainan terlihat sangat nggak berjalan ya, bola mati di tengah ya. Meskipun kita banyak serangan, tapi sampai 10 menit akhir nggak ada tuh yang namanya tendangan-tendangan yang mematikan ke gawang Myanmar ya. Namun ya buat gua permainan kita sudah ya nggak buruk-buruk amat sih ya. Serangan tetap buntu, pertahanan masih oke lah, karena ditopang sama Asnawi dan Pratama Arhan. Ya sebenarnya dari segi kualitas pemain kita tuh nggak jelek-jelek amat. Menurut gua kita udah ditopang pemain yang sering main di kelas senior kayak Arhan, Ferrari, Strike, Asnawi, Robi Darwis, dan Marcelino. Yang kemarin sempat viral ya dengan gayanya yang ucap Marcelino. Tapi Marcelino nggak kelihatan ya, sama Asnawi nggak kelihatan di sini karena permainan ya emang membosankan. Apa mungkin lawannya terlalu sepele ya, Myanmar gitu, hingga kita masuk di pertengahan pertandingan menit-menit 50 sampai 60 tuh kita masuk tuh ke pola permainan Myanmar, sampai Myanmar pun akhirnya kayak wah pede nih, akhirnya plan gue berjalan, gue mencari imbang. Namun kerjasama tim belum terlihat ya, belum terlihat bersatu padu, satu sama lain masih terlihat gugup dengan formasi 4-4-3 yang berbeda dari biasanya Sinteyong terapkan di senior, yang mungkin terlalu banyak gelandang di AFF ini. Ya Sinteyong mencoba pemain-pemain baru dengan rata-rata umur 20 sampai 23 tahun ya, yang bisa dimasuk atau bisa termasuk tim kita adalah tim paling muda nih di AFF sekarang ya. Rata-rata umur kita paling tua tuh 23 tahun, dan Asnawi yang paling tua di situ. Ya mungkin Sinteyong akan mempersiapkan tim ini untuk SEA Games dan kejuaraan ASEAN lah. Ya masuknya Sturridge dan Asnawi dan Robi Darwis di babak kedua ya sedikit merubah arah permainan yang menjadi lebih terbuka, banyaknya peluang yang diciptakan. Ya memang dari para pemain yang sering dipanggil ke senior ya sedikit ada raport merah ya, seperti Marcelino yang kurang memanfaatkan umpan-umpan dari gelandang atau dari temannya, dan ya Arhan yang mungkin kurang jam terbang di senior sampai agak jelek ya semalam permainan Arhan ini nih. Ya bisa lebih mencari ruang aja sih Arhan dan lainnya. Dan gue kira Ronaldo Koit agak berubah setelah dikeluarkan oleh Sinteyong, ternyata ketika dipanggil lagi masih sama aja. Gue sih kemarin nggak terlalu nikmatin nontonnya, dan gue nonton itu di babak pertama pertengahan, dan gue rasa gue nggak nyesel sih nonton di babak pertama pertengahan sampai akhir, karena pertandingan nggak ada terhibur-hiburnya buat gue ya. Kaku intinya gitu.
Ya meski AFF dibilang piala ciki, ya namun Sintayong buktinya belum tentu nih berbuat banyak di ajang zona ASEAN atau di AFF ini. Selama dia melatih Indonesia di level ASEAN, Sintayong hanya bisa menyumbang runner up AFF senior 2020, runner up AFF U23 tahun 2023, dan hanya menyumbang perunggu di SEA Games 2021. Ya buktinya Sintayong ya gimana ya, kalau lu lihat Sintayong bisa mencapai Indonesia di Piala Asia dan bisa mengantarkan U23 di perempat final Piala Asia, ya itu menurut gue sih ya bagus gitu ya, sampai mengantarkan senior di round 3 dan mampu loh bersaing di round 3. Ya gue beri hormat gitu kepada Sintayong, ya oke sih, tapi kita kan perlu bukti. Sekarang AFF ini adalah ranahnya gengsi, yang dari Piala Tiger kita sudah bersaing di sini karena seluruh negara, seluruh tim yang ada di AFF ini levelnya tuh sama ya, cuma berbeda-beda dikit antara Thailand dan Vietnam. Memang agak di atas ranking 100 FIFA, masuk ranking 100 FIFA, tapi Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Brunei, Timor Leste dan lain-lain, Singapura, Filipina, ya itu rank-ranknya tuh nggak beda-beda jauh, paling beda-beda 5, beda-beda 6, 8, ya nggak, maksud gue tuh nggak beda jauh dari pola permainan. Makanya dibentuk AFF ini karena ya dataran kita pun juga nggak beda jauh gitu sama negara Asia lainnya. Jadi buat gue AFF ini adalah ajang pembuktian buat Sintayong dan tim. Kemarin gue lihat sampai tim dokternya pun dibawa, tim senior loh, bukan tim yang abal-abal, karena Sintayong gue rasa cukup cukup tahu gitu kalau ini piala bergengsi, meskipun dibilang piala ciki, piala yang nggak terdaftar di FIFA, tapi gue rasa Sintayong tahu ini piala adalah piala gengsi, bukan bergengsi ya. Piala gengsinya sangat besar antara negara, pelatih dan pemain itu ada di sini gitu. Kalau Asia ya zonanya udah beda gitu kan. Tapi ini ada zona bukan piala lagi, tapi ada harga diri ya. Ya, gue rasa Sintayong harus bisa lebih fokus ke AFF kali ini ya, karena kelihatan ya kemarin AFF U23 kalau nggak salah Indra Sapri juara, dan baru kemarin AFF perempuan juara. Nah ini Sintayong harus buktiin nih kalau dia nggak cuma menang di Asia, tapi ya level ASEAN pun dia gimana, gue nggak bisa bilang, karena level ASEAN tuh level rendah dan Asia tinggi, tapi rendah ini tuh Sintayong belum bisa berbuat banyak, dan ini pembuktiannya nih ya. Gengsi antar negara di ASEAN tuh lebih tinggi ya dari gengsi-gengsi di negara Asia. Begitu juga yang gue bilang kemarin, Vietnam pun harus mengganti pelatihnya ketika kalah dari Indonesia 2 kali loh, Vietnam. Dan Vietnam kemarin dengan pelatih baru dia membantai Laos 4-1, yang Laos pun akan bermain melawan kita hari ini nih, dan Laos akan bermain melawan kita hari ini nih, nanti jam 8 malam ya. Gue nggak bisa memprediksi banyak. Susunan pemain mungkin masih sama seperti susunan pemain melawan Myanmar, karena Laos di sini akan lebih mengkonsentrasikan pertahanan seperti Myanmar ya. Dan Filipina Filipina termasuk negara yang berkembang, jadi kita tuh satu grup dengan Filipina, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia sendiri berada di grup B. Ya Filipina belum main, gue rasa gue nggak bisa memprediksi terlalu dalam, karena AFF ini nih masih saling meraba nih. Sintayong juga saling meraba, karena ini dunia baru untuk Sintayong yang berpuluh-puluh tahun bermain di Korea dengan level Asia, dan baru kali ini dia merasakan level ASEAN, dan negaranya pun 100 ranking FIFA 100 ke bawah. Ya mungkin Sintayong tidak akan terlalu banyak memberi penggantian pemain atau mencoba-coba pemain di piala ini, karena dia tahu piala ini
sangat bergengsi tinggi ya. Oke, cukup di sini main-main di lapangan. Mungkin gue bakal bahas antara kita dengan Laos next setelah pertandingan.